Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 108 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Setelah Aiden Enzo dan Sergio Ziso pergi, Joseph Warze mengangkat telepon Harigo Chavez. Joseph Warze, di mana orangnya? Harigo Chavez tidak dalam suasana hati yang baik, dan bertanya langsung dengan suara dingin. Saudara Chavez, saya menyarankan Anda untuk menghentikan masalah ini sekarang. Anda tidak dapat menyinggung seseorang yang telah disinggung oleh tuan muda kedua. Joseph Warze tidak ingin memisahkan diri dengan Harigo Chavez, lagi pula, itu adalah keluarga Chavez di ibu kota dengan kekuatan besar, latar belakangnya dalam. Meski dulu keduanya sangat dekat, namun karena suatu hal, mereka berpisah. Joseph, hal bodoh apa yang kamu bicarakan? Apakah ada orang yang aku tidak mampu untuk menyinggung? Apakah kamu takut untuk menangkap? Bagus, aku, Harigo Chavez, secara pribadi akan membawamu ke sungai. Harigo Chavez sangat marah, dan berteriak dengan marah. Namun, di ujung lain telepon, Joseph Warze juga berkata dengan suara dingin, Harigo Chavez. Di dunia ini, keluarga Chavez Anda bukan satu-satunya. Ada langit di balik langit, jangan lupa bagaimana Anda putra tertua dihapuskan. Revan Chavez. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Harigo Chavez gemetar, dan pemandangan 8 tahun lalu dengan cepat terlintas di benaknya. Kemudian, kemarahan di hatinya menjadi lebih kuat. Apakah orang itu kembali lagi? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Harigo Chavez berteriak, apa yang terjadi 8 tahun lalu, saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kali ini, siapapun yang menghalangi saya akan membunuhnya. Saya ingin melihat, siapa orang yang Anda hindari. Harigo Chavez menutup telepon dengan marah, dia sama sekali tidak ingin mendengarkan paruh kedua dari peringatan Joseph Warze. Lewati perintahnya, semua orang berkumpul. Aku ingin berbaris. Harigo Chavez berteriak kepada kepala pelayan di aula, wajahnya penuh dengan embun beku. Tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Kepala pelayan itu gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan gemetar, Tuan, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Ini lintas wilayah, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Kepala pelayan itu ketakutan. Tuannya benar-benar marah kali ini, tetapi begitu masalah ini terungkap, keluarga Chavez akan tamat. Harigo Chavez melotot, melambaikan lengan bajunya, dan berkata dengan marah, lakukan. Ya, kepala pelayan tidak punya pilihan selain meninggalkan aula. Harigo Chavez tinggal sendirian di aula, meninju meja dengan tinjunya, matanya berkedip, dan dia berkata dengan suara dingin, keluarga Chavez, kamu tidak boleh membiarkan orang menginjak kepalamu sembarangan. Di sini, setelah beberapa jam, iring-iringan Aiden Enzo sudah tiba memasuki ibu kota. Kota metropolis yang sangat ramai, penuh suara, jalanan luas, penuh gaya internasional. Ini adalah kota metropolitan internasional terbesar di Cina, tempat berkumpulnya keluarga yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran. Disinilah suburnya uang dan juga tempat lahirnya kekuasaan. Dengan kata lain, dia belum pernah ke sini selama 8 tahun. Melihat pemandangan di luar jendela mobil, Aiden Enzo dipenuhi emosi. Dia tidak tahu apakah orang-orang di masa lalu itu masih mengingatnya. Tuan Enzo, kemana kita akan pergi? Sergio Ziso duduk di kursi penumpang dan bertanya dengan hormat, pergilah ke Harry Budokan, kata Aiden Enzo datar. Ada binar di matanya. Dejan Lois di samping masih tanpa ekspresi dan malas, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Sergio Ziso hanya melirik dengan tergesa-gesa, hatinya gemetar. Kita semua tahu bahwa orang di sebelah Tuan Enzo adalah orang yang sangat terampil dan kuat, tetapi di hadapan organisasi pembunuh terkenal ini, dapatkah dia benar-benar mengalahkannya? Aiden Enzo melihat kurangnya kepercayaan diri dan keraguan Sergio Ziso, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, konvoi tiba di depan Harry Budokan. Ini adalah gaya arsitektur Jepang, dan ada seorang wanita mengenakan kimono bunga sakura dan berdiri di depan pintu.
Dia terus membungkuk dan mengangguk kepada pria dan wanita yang datang. Di depan budokan Jepang terdapat ruang terbuka kecil yang dilapisi dengan marmer putih, dan 4 mobil Mercedes-Benz hitam sedang diparkir saat ini. Wanita berkimono bunga sakura di pintu melihat konvoi, segera datang dengan hormat, dan berkata dengan senyum manis, "Selamat datang." Tergio Ziso keluar dari mobil terlebih dahulu, membuka pintu untuk Aiden Enzo, dan menyapanya dengan hormat, lalu diam-diam berdiri di samping. Di mobil lain, semua bawahan yang dipilih dengan cermat juga keluar dari mobil dan berdiri di belakang Aiden Enzo dalam 2 baris. Adegan ini secara alami menarik perhatian banyak orang, yang memotret Aiden Enzo dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, seorang pria dihajar terbang keluar dari gerbang aula seni bela diri Naheri, penuh luka. 3 pria fusang dengan kostum taekwondo putih dan bakiak meninju dan menendang pria yang diterbangkan itu. Kemudian dia tertawa dan menghina dan mengutuk, "Baga. Orang sakit dari Asia Timur. Keluar." Pria itu dipukuli di sekujur tubuhnya dan jatuh ke tanah, menatap ketiga pria fusang dengan marah dengan matanya, mendapat terhuyung ke belakang untuk bergegas. "Terkutuk, kembalikan nyawa ayahku. Aku akan membunuhmu penipu kecil." Bang! Pria terkemuka fusang langsung menendang dada pria itu dan membuatnya terbang. Dan pria itu berguling sampai ke kaki Aiden Enzo. Seteguk darah menyembur keluar, dan dia langsung pingsan. Adegan ini secara alami membangkitkan banyak penonton dan cibiran. Apalagi kata-kata hinaan mereka barusan membuat marah banyak orang. Julukan orang sakit Asia Timur telah ditendang berkeping-keping bertahun-tahun yang lalu, dibeli dengan darah leluhur, orang-orang fusang ini berani menyebutkannya lagi. Itu bisa ditoleransi atau tak tertahankan. Menjijikkan. Orang-orang fusang ini, aku masih ingin mendaftar untuk anakku, jadi aku tidak mau mendaftar. Sialan, aku akan naik dan membunuh mereka. Impulsif, mereka tidak bisa dikalahkan, mereka adalah balai seni bela diri Jepang, luar biasa. Untuk sesaat, kerumunan itu heboh. Tapi tidak ada yang berani naik sama sekali, karena mereka adalah orang-orang biasa yang tidak bersenjata, dan yang di seberang adalah orang-orang dari Heri Budokan, praktisi bela diri yang tahu taekwondo. Melihat sekelompok orang Tionghoa yang bersemangat, orang-orang fusang itu semua melihat ke langit dan tertawa, menunjuk ke arah mereka dan dengan mengejek berkata, "Hahaha, Baga, mereka semua adalah ayam yang lemah, tidak ada yang perlu ditakuti, orang sakit dari Asia Timur. Kemari, pukul aku, Bruce Lee, jangan, ayam lemah, hahaha, apa kau tidak tahu kungfu? Ayo, kita lihat bagaimana taekwondo kita menghancurkan kungfumu." Namun ada juga sejumlah kecil orang yang bercampur dalam kerumunan dan diduga sebagai fusang yang baik. Mereka mencibir dan berkata, "Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Lebih baik menjadi fusang, saya akan pergi ke fusang." Benar, sekelompok orang Cici Wai, saya sama sekali tidak mengerti budaya fusang saya ingin pergi dan pergi ke fusang. Banyak orang berdiri pada saat ini, sekitar 4 atau 5 orang, bergegas ke aula seni bela diri Jepang, dan dipimpin oleh beberapa wanita dengan kimono bunga sakura. Orang-orang fusang itu tertawa lebih liar, dan menertawakan yang lain dengan angkuh, "Baga. Keluar." Sekelompok ayam sakit, menghadapi adegan ini. Kebanyakan orang marah, terutama ketika mereka melihat rekan senegaranya telah membelakangi mereka, mereka bahkan lebih marah di hati mereka. Memalukan, sialan. Mereka tidak pantas menjadi orang Tionghoaku, keluar. Menghadapi teriakan marah dari kerumunan ini, orang-orang itu tidak menganggapnya serius, tetapi bangga akan hal itu, dan mengikuti wanita berkimono itu ke dalam budokan dengan angkuh. Sama seperti semua orang mengangkat tinju mereka dan menyerbu ke depan, selusin pria berkostum taekwondo bergegas keluar dari aula seni bela diri, semuanya mengenakan bakiak kayu. Orang-orang ini berbaris, berdiri di depan orang banyak. Pria fusang yang memimpin berkata dalam bahasa Mandarin dengan sangat arogan, "Kamu, yang berani melangkah maju, seperti dia pria yang pingsan karena pemukulan." Menghadapi adegan ini, semua orang tidak berani berbicara. Terlalu sombong. Di ibu kotaku yang megah, mereka berani bersikap lancang. Orang-orang fusang itu merasa sangat lucu bahwa semua orang tidak berani berbicara. Dia tertawa keras dan berkata, "Sampah." Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba terdengar. "Siapa yang berani menggertak?" Aiden Enzo tiba-tiba berkata dengan keras, wajahnya dingin. Menatap pria pemimpin fusang, dia berkata, "Sekelompok sampah yang tidak tahan di atas panggung berani menggonggong di ibu kota saya.
Katakan, taekwondo Anda yang benar sendiri berevolusi dari tanah timur saya. Pria terkemuka Fusang menatap Aiden Enzo, mengukurnya, dan berkata dengan dingin, temanku, jika kamu datang untuk belajar dari seorang guru, aku akan melepaskanmu. Jika kamu datang untuk bermain, aku menyarankan kamu untuk membeli asuransi. Hehe, Aiden Enzo mencibir, dan langsung melangkah maju, berjarak 1 lengan dari pria Fusang itu. Ledakan, tidak ada yang menyangka Aiden Enzo menendang pria itu terbalik, menabrak pintu kayu, dan pingsan. Kegemparan, mata semua orang membelalak kaget. Momen, selusin prajurit taekwondo mengelilinginya dengan ekspresi galak. Tergio Ziso juga berteriak dengan marah, lindungi Tuan Enzo. Gesek, dalam sekejap, kedua faksi itu menjadi bermusuhan. Satu sisi adalah semua taekwondo putih. Satu sisi adalah preman berjas hitam. Di depan seluruh Heri Budokan, terlihat sangat merinding. Para penonton di luar sangat bersemangat saat itu, dan berteriak, tendangan bagus. Aku sudah lama melihat mereka kesal. Kakak, luar biasa. Ya, ini orang Cina. Kami mendukungmu. Lawan, bunuh mereka. Kerumunan sangat bersemangat. Aiden Enzo juga menatap dingin ke sekelompok pejuang taekwondo di seberang, dan menatap kata-kata Heri Budokan dalam 5 karakter yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, balai seni bela diri Heri akan menghilang dari ibu kota. Kata Aiden Enzo, dengan kemarahan menari di matanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sanjiang, di Villa Istana nomor 1. Hari ini, Vivian Low berpakaian secara intelektual, mengenakan gaun hitam panjang dengan punggung terbuka dan riasan yang indah. Dia melihat dirinya di cermin, perawat Fiona di belakangnya tersenyum seperti bulan sabit, dan berkata, Saudari Vivian, kamu sangat cantik, kamu memiliki banyak temperamen. Vivian Low mengerutkan bibirnya dan berbalik. Membawa tas dengan rapi, dia berkata, ayo, pergi. Hari ini adalah konferensi pers yang diadakan oleh Bikan, dan Vivian Low telah bersiap sepanjang hari. Sejak Aiden Enzo meninggalkan Sanjiang kemarin, Vivian Low telah membuat persiapan dan sangat sibuk. Karena dia percaya pada Aiden Enzo, konferensi pers Vivian Low hari ini dipersiapkan dengan baik dan megah. Adapun apa yang harus dilakukan, Vivian Low juga belajar dari Leonardo Oda, dan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Bikan akan membentuk dewan direksi baru. Juga akan ada investor baru yang memasuki permainan. Dengan kata lain, Bikan akan menyingkirkan semua dewan direksi sebelumnya, menjadi benar-benar mandiri dan menjadi perusahaan milik Vivian Low. Leonardo Oda juga sibuk sepanjang hari untuk masalah ini. Ini adalah tugas yang dipercayakan Aiden Enzo kepadanya. Di depan pintu, Leonardo Oda sedang mengendarai Benz, dan dia sudah lama menunggu. Pacarnya, Helena, juga ada di dalam mobil. Melihat Vivian Low keluar, Geraldine Sol sedang duduk di ruang tamu. Dapat dikatakan telah ditahan selama beberapa hari. Hari-hari ini, dia akhirnya banyak tenang, dan dia tidak membuat masalah atau melakukan apapun, dia hanya menonton TV untuk menghabiskan waktu setiap hari, atau pergi mencari kakak perempuannya. Ini akan membuat Vivian Low keluar. Geraldine Sol juga bertanya, Vivian, apa yang kamu lakukan di sini? Vivian Low tidak peduli, memeluk ceril, dan berkata dengan santai, perusahaan mengadakan konferensi pers, saya akan menjadi tuan rumah. Geraldine Sol bingung, konferensi pers. Konferensi pers apa? Investasi 3 miliar. Ketika uang disebutkan, mata Geraldine Sol penuh dengan bintang emas, dan dia sangat bersemangat sehingga dia berharap bisa pergi ke konferensi pers sekarang. Vivian Low menjelaskan, seharusnya, Aiden Enzo berkata bahwa temannya telah kembali ke Tiongkok. Ya Tuhan, Geraldine Sol sangat bersemangat, teman Aiden Enzo adalah seorang taipan lokal besar dengan investasi 3 miliar. Dia mulai memiliki pikiran kecil di hatinya lagi. Jika ini bisa diundang ke rumah, itu akan benar-benar penuh kemuliaan. Aiden Enzo itu sebenarnya punya teman yang sangat kuat, sepertinya anak itu benar-benar tidak sederhana. Perlakukan dia lebih baik di masa depan. Baik Bu, aku pergi dulu, kata Vivian Low, berbalik dan melambai ke ceril sebelum pergi. Geraldine Sol tinggal di ruang tamu, memikirkannya dan merasa ada yang tidak beres, lalu dia bangun, berjalan ke kamar tidur dengan pantat besarnya dipelintir, berganti pakaian baru, dan keluar dengan tasnya. Bibi, kemana kamu pergi? Apakah kamu kembali untuk makan malam? Tanya perawat Fiona dengan santai, lagi pula, dia sedang memasak. Aku tidak akan kembali, rawat rumah dengan baik.
Jika aku kembali dan melihat sedikit debu di rumah, aku akan membunuhmu. Geraldine Sol tidak menyukai perawat Fiona, dan dia tidak menyukai ceril di sekelilingnya. Tapi setelah apa yang terjadi malam itu, dia banyak menahan diri dan tidak berani melakukan apapun pada ceril. Belum waktunya, Nikita Emer berkata bahwa bila perlu, yang kecil baik-baik saja. Setelah meninggalkan rumah, Geraldine Sol menemukan saudari tua, Pamer dengan berbagai cara, dan berjanji untuk mengatakan. Dia ingin membawa semua orang ke konferensi pers malam ini. Adakah yang berani menghentikan konferensi pers perusahaan putri saya? Vivian Low dan Leonardo Oda datang ke tempat konferensi pers, penataannya rapi dan megah, dan berlokasi di Hotel Shangri-La. Pevita Lehnar masih bertanggung jawab. Direktur Vivian, lama tidak bertemu, kamu masih sangat bersinar. Pevita Lehnar berjalan maju sambil tersenyum, mengenakan gaun malam merah, sangat mempesona dan seksi. Seperti yang diharapkan dari tanda berjalan Shangri-La, satu-satunya wanita yang dapat bersaing dengan Vivian Low adalah Pevita Lehnar. Manajer Pevita, kamu bercanda. Vivian Low juga menjawab dengan sopan. Kedua sosok setingkat dewi yang berdiri bersama secara alami menarik perhatian dan pandangan banyak orang. Terutama media yang hadir sangat heboh hingga tidak bisa berhenti syuting. Ini adalah berita besar. Segera, itu malam, setengah jam sebelum konferensi pers dimulai. Di luar Shangri-La, di tempat di mana karpet merah diletakkan, ada arus pengusaha terkenal dari Sanjiang. Semua jenis mobil mewah. Mereka berhenti di pintu satu per satu. Vivian Low memimpin manajemen puncak perusahaan dan berdiri di aula, menyambut para pejabat yang datang. Keluarga Digo Jinling, Beirhan Digo, Ketua Grup Digo, dan Edgar Digo serta putranya ada di sini. Mengikuti nyanyian pelayan di pintu, Vivian Low berdiri di aula. Dia melihat dua orang berjalan perlahan di pintu. Itu adalah Beirhan Digo dan putranya Edgar Digo. Beirhan Digo tersipu, dengan keyakinan penuh di sudut mulutnya, berjabat tangan dengan Vivian Low, dan berkata, Nona Vivian, selamat. Akan ada investor baru yang bergabung dengan saham. Ini untuk membuat Bikan mandiri dan menciptakan dunia baru. Ada duri di dalam dan di luar kata-kata itu. Berdiri di samping Beirhan Digo, Edgar Digo mencibir sinis dan berkata, Hehe, bagaimana seorang wanita bisa memimpin Bikan sebesar ini? Bermimpi, tanpa keluarga Digo saya ingin melihat apakah Anda, Vivian Low, dapat memimpin Bikan sampai sejauh mana. Provokasi penuh, itu menarik perhatian banyak pengusaha dan selebritas yang hadir, dan semua orang melihat ke samping dan membicarakannya. Itu adalah kepala keluarga Digo di Jinling, Beirhan Digo, yang bernilai ratusan miliar, dan merupakan kelompok besar. Saya tidak mampu memprovokasi orang seperti itu, dan dia telah menjadi musuh Bikan. Saya pikir hidup akan sulit bagi Bikan di masa depan. Siapa bilang tidak, Vivian Low ini juga berusaha untuk berani. Kudengar dia punya suami yang tidak berguna, dan juga karena suaminya dia memiliki permusuhan dengan keluarga Digo. Banyak orang berkicau dan mengejek. Meskipun mereka semua diundang, mereka memandang rendah Bikan, apalagi Vivian Low, karena dia seorang wanita. Janji besar apa yang bisa ada? Di tanah Sanjiang, tidak ada wanita yang bisa mengambil keputusan. Sekarang, karena lobi Beirhan Digo di industri farmasi Sanjiang, sebuah kelompok telah dibentuk untuk menentang Bikan dan Vivian Low. Kekuatan kolektif ini tidak bisa diremehkan. Beirhan Digo ingin memberi Bikan pukulan berat di saat kritis. Vivian Low berkata dengan sopan, Tuan Digo, Anda bercanda. Ini hanya peningkatan struktur perusahaan. Tentu saja, saya menyambut baik investasi Tuan Digo, tetapi tampaknya Tuan Digo tidak optimis tentang Bikan. Kata itu sangat halus, tapi membentuk pembalasan. Vivian Low awalnya tidak ingin mengundang Beirhan Digo, tetapi sebelum pergi, suaminya secara khusus mengatakan kepadanya bahwa keluarga Digo di Jinling sangat diperlukan. Beirhan Digo mendengus dingin, dan berkata dengan senyum sinis, Direktur Vivian, kalau begitu aku sangat menantikannya. Siapa orang yang muncul di belakang Bikan malam ini? Kamu akan tahu. Tidak mau kalah, Vivian Low masih memiliki senyum di bibirnya. Bahkan, dia juga ingin tahu, apakah itu dia. Meskipun itu hanya tebakan. Katakan, Beirhan Digo memimpin orang melewatinya. Edgar Digo, dengan kebencian di matanya, memelototi Vivian Low dengan marah, dan berkata dengan senyum ganas, tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, kamu akan dikalahkan oleh keluarga Digoku. Kamu harus mengkhawatirkan suamimu yang tidak berguna. Dia menyinggung orang-orang dari keluarga Savage di ibu kota,
Tetapi saya mendengar bahwa keluarga Saves mengirim banyak orang ke sini, saya ingin tahu apakah saya dapat. Melihat suami Anda yang tidak berguna muncul di sini malam ini, tersenyum, hahaha mendengar ini, Edgar Digo memutar matanya, melambaikan tangannya dengan kesal, dan melangkah ke halaman rumah. Selanjutnya, beberapa pengusaha masuk satu persatu, dan Vivian Low menyapa mereka satu persatu. 10 menit kemudian, ketika semua orang hampir pergi, Vivian Low berdiri di atas panggung dan secara resmi mengadakan konferensi pers. Saya merasa terhormat untuk mengundang Anda semua. Malam ini, atas nama Bikan, saya akan mengumumkan secara resmi. Bikan telah berganti dewan direksi. Obat anti kanker baru yang dikembangkan oleh perusahaan kami juga secara resmi diluncurkan hari ini. Selamat datang semua teman yang berminat. Datang dan berinvestasilah. Vivian Low berdiri di atas panggung, tersenyum di seluruh wajahnya, berbicara di luar naskah, sangat mirip dengan wanita yang kuat. Ini adalah rencana baru Bikan, perekrutan luas. Tiba-tiba, Beirhan Digo dan penonton lainnya panik. Beirhan Digo, khususnya, mengerutkan kening, dan memberi isyarat kepada perwakilan industri medis di sampingnya, sudah waktunya bagi Anda untuk tampil. Perwakilan industri medis mengerti, dan segera mengangkat tangannya untuk menolak, saya membeberkan. Obat baru Bikan adalah racun, benar-benar palsu, jenis obat anti kanker baru apa yang sama sekali tidak efektif, itu hanya sesumbar. Atas nama Asosiasi Medis Sangjiang, saya secara resmi akan meluncurkan penyelidikan terhadap Bikan, dan saya akan mengundang organisasi terkait untuk menyelesaikannya Bikan untuk menyelidiki. Tiba-tiba, penonton berteriak ada banyak diskusi. Segera setelah itu, banyak orang maju, menuduh Bikan, Vivian Low, dan semua kecelakaan medis Bikan sebelumnya. Dalam 5 menit, seluruh konferensi pers berubah menjadi pertemuan kecaman terhadap Bikan. Vivian Low panik, menatap Beirhan Digo dan yang lainnya yang tersenyum licik di antara hadirin, dia mengertakkan gigi. Benar saja, rubah tua ini diam-diam melakukan banyak hal pada Bikan. Semuanya, tenanglah, ini adalah obat anti kanker baru. Vivian Low berdiri di atas panggung, mencoba menjelaskan dengan sekuat tenaga, tetapi ada terlalu banyak orang yang mengkritiknya di bawah. Mereka semua dari geng Beirhan Digo. Vivian Low sedang terburu-buru, Aiden Enzo, di mana kamu dan kapan kamu akan kembali? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di tempat kejadian, banyak orang mulai mengkritik Bikan dan Vivian Low. Kata-kata itu tajam dan menghina. Di antara mereka, ada banyak petinggi di industri farmasi dan eksekutif tingkat tinggi dari asosiasi medis di kota Sangjiang. Mereka sekarang berdiri di seberang Bikan, dan tentu saja mereka menjadi fokus konferensi pers. Dan adegan ini secara alami disiarkan langsung oleh semua media besar. Tiba-tiba, Bikan menjadi hotspot dan musuh publik seluruh kota. Obat palsu, bahkan, di internet, itu juga memicu pencarian terhadap penipuan Bikan. Sama seperti bola api, tiba-tiba terbakar. Selain itu, orang terus memposting berita di internet bahwa mereka membeli obat Bikan, dan ada reaksi yang merugikan jika tidak dapat disembuhkan. Menghadapi semua ini, Leonardo Oda dan Helena juga lengah. Helena bergegas ke atas panggung dan berbisik di telinga Vivian Low, Direktur Vivian, sesuatu telah terjadi. Internet penuh dengan berita negatif tentang kita. Seseorang dengan sengaja menyebarkan rumor tentang Bikan. Vivian Low mengerutkan kening. Segalanya tidak terduga. Serangan lawan terlalu sengit. Kini, seluruh kota menganggap Bikan sebagai musuh publik nomor 1. Bahkan instansi terkait sudah aktif secara mendesak, menyiapkan sejumlah besar orang dan bergegas ke Bikan. Turun, Vivian Low, seorang pengusaha yang menghasilkan uang hitam tanpa hati nurani, keluar. Keluar dari Sangjiang, ya, keluar, tangkap dia, bunuh dia, wanita jahat, orang-orang, semua tiba-tiba, sekelompok orang muncul entah dari mana dan mulai melempar telur busuk ke arah Vivian Low di atas panggung. Hancurkan botol air mineral. Dalam sekejap, Vivian Low disiram dengan telur busuk dan air kotor di sekujur tubuhnya. Penjaga keamanan segera dikirim untuk melindungi Vivian Low dan ingin meninggalkan tempat tersebut. Tetapi, terkunci, seorang wanita yang muncul entah dari mana menamparkan wajah Vivian Low, menunjuk ke arahnya dan mengutuk, "Jalang. Merayu suamiku. Ini hanya untuk persetujuan perusahaanmu. Jalang, kamu tidak bisa melakukan itu. Tak tahu malu, ada keributan. Sialan, kupikir dia seorang dewi,
Tapi aku tidak menyangka dia tidur di posisi atas. Pelacur adalah pasangan yang cocok. Menghadapi penghinaan dan omelan dari semua orang, Vivian Low merasa sangat bersalah, dan berdiri di sana, berdebat dengan semua orang. Terkunci. Beberapa tamparan lagi, seseorang di kerumunan selalu melompat, menamparkan Vivian Low dengan sembrono, dan terus mendorongnya. Untuk melindungi perutnya, Vivian Low harus mundur dan bertahan. Jalang, keluar dari Sanjiang. Pelacur, jual obat palsu, tangkap dia. Setiap orang harus menghukumnya. Menghadapi tuduhan semua orang, Vivian Low menjelaskan dengan air mata berlinang, saya tidak melakukannya, ini semua rumor, percayalah padaku, aku pasti akan memberimu penjelasan. Namun, itu tidak membantu sama sekali, orang-orang ini semua dibawa oleh Beir Handigo untuk membuat masalah. Gelombang demi gelombang, tidak ada solusi sama sekali. 3 jam yang lalu, ibu kota dan Nippon Budokan. Sepasang samurai dengan kimono hitam. Dia ditendang dari pintu, jatuh ke tanah, muntah darah, dan pingsan. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo menendang tangannya di sakunya, pakaiannya berlumuran darah, di belakangnya ada Dejan Lois, dengan ekspresi dingin, dan kedua belati di tangannya semuanya berlumuran darah. Keduanya berjalan keluar pintu. Tergio Ziso dan yang lainnya berdiri dengan hormat di depan pintu. Aiden Enzo merokok, melihat ke langit, menghembuskan asapnya, dan berkata, ayo pergi ke rumah keluarga Saves. Sekelompok orang dengan cepat masuk ke mobil dan meninggalkan aula seni bela diri Harry. Banyak orang bersembunyi di sekitar aula seni bela diri dan menunggu Aiden Enzo pergi sebelum mereka masuk. Setelah melihat pemandangan yang kejam, mereka semua muntah. Seluruh budokan Jepang semua dihapus. Banyak juga pria dan wanita yang mengenakan kostum aneh, semuanya roboh di Harry Budokan, total 72 orang, pingsan sampai mati. Dan di lapangan pencak silat paling sentral Harry Budokan, seorang laki-laki yang berlutut di panggung gimnasium menundukkan kepalanya, matanya kendur, dan anggota tubuhnya pincang. Mengejutkan, dia pemilik Harry Budokan, jagoan. Namun, hal yang sama dihapuskan. Harry Budokan, mulai hari ini dan seterusnya, resmi dihapus. Dan di dunia bawah tanah, gelombang besar terjadi. Sebab, kabar yang mereka tanyakan adalah 2 orang yang langsung membacok Harry Budokan. Terlalu menakutkan, kekuatan apa, langsung menggulingkan 72 orang. Melihat kembali ke arah Aiden Enzo, iring-iringan mobilnya langsung menuju ke rumah keluarga Saves dan berhenti di gerbang yang megah. Sebuah tim yang terdiri dari 8 pengawal menjaga pintu masuk utama, semuanya berseragam dan senjata standar. Tolong tunjukkan ide Anda. Pengawal berkepala itu memberi isyarat. Aiden Enzo duduk di dalam mobil. Bahkan tanpa melihatnya, dia berkata, tidak ada. Dan orang-orang di sini sudah masuk untuk melapor. Pada saat ini, Harigo Saves sedang memobilisasi pasukan di aula dalam, berteriak dengan tajam, sialan Yosef Warze, saya pribadi akan memimpin tim untuk menangkap orang. Mari kita lihat bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika saya tidak membalas dendam atas balas dendam ini, saya, Harigo Saves, akan mundur sebagai kepala keluarga Saves. Setelah kata-kata Harigo Saves jatuh, semua orang di aula tercengang, dan mencoba membujuknya, Tuan, sama sekali tidak, sedikit Sanjiang, kami pergi saja, dan Anda tinggal di keluarga Saves. Ya, Tuan, bahkan jika itu adalah wilayah Yosef Warze. Jika Anda menggertak tuan muda kedua kami, Anda harus menyerahkannya. Menghadapi bujukan semua orang, Harigo Saves langsung menamparkan lengan bajunya. Dia melambai dan berkata, baik, jangan bicarakan itu, saya sudah membuat keputusan, Anda semua siap untuk turun, dan segera berangkat. Semua orang berbicara klasik, tidak lagi membujuk. Tiba-tiba, Tuan, ini tidak baik, seseorang masuk ke rumah keluarga Saves. Di depan pintu, kepala pelayan tiba-tiba masuk dengan terengah-engah. Sebelum saya selesai berbicara, beberapa pengawal berjas hitam dan payung hitam ditendang ke dalam ruangan. Di pintu, tim berjas hitam dengan cepat berkumpul, dan gerakan mereka seragam. Sekilas, mereka adalah pengawal terlatih, semuanya memegang payung hitam lipat, siap bertarung kapan saja. Dilarang melangkah maju, jika kamu berani melangkah maju, kamu akan dibunuh, kata kapten yang memimpin memarahi sekelompok orang yang berjalan menuju pintu. Harigo Saves ada di aula, juga melihat ke arah pintu dengan curiga. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani masuk tanpa izin ke rumah keluarga Savesnya, itu terlalu sombong dan sombong.
Ini di kaki Kaisar. Sombong, sombong. Siapa yang berani melewati kediamanku? Aku, Harigo Safes, ingin melihat apakah aku telah menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan. Teriak Harigo Safes dengan marah, menyingkirkan pengawal di depannya, dan berdiri di pintu, agung dan sangat marah menyaksikan sekelompok orang datang ke pintu. Itu tidak lain adalah Aiden Enzo. Dengan tangan di saku celananya, dia berjalan dengan santai. 12 orang yang mengikuti Tergio Ziso dan Dejan Lois berdiri di samping mereka, setengah terbuka saat ini, memperhatikan pengawal keluarga Safes yang terus berkumpul di sekitar mereka. Mereka semua adalah penjaga rahasia yang terlatih, bukan orang biasa. Harigo Safes, sudah lama sekali, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Aiden Enzo menghadapi Harigo Safes dengan tenang, di bawah matahari terbenam, ada senyum tipis di sudut mulutnya, tampak tidak terkendali. Terutama pada saat ini, sirene terdengar di seluruh rumah keluarga Safes, dan sekelompok orang bergegas dari segala arah, dengan cepat mengepung Aiden Enzo dan yang lainnya. Adegan itu sangat tegang. Harigo Safes juga tersipu ketika mendengar kata-kata itu, menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Anak sombong. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Beraninya kamu membawa seseorang ke sini. Ayo, tangkap dia dan biarkan dia datang dan bawa seseorang." Harigo Safes tidak akan pernah pergi menemui Aiden Enzo. Karena dia terlalu muda, sangat muda sehingga dia tidak memperhatikan sama sekali. Meskipun penampilan pihak lain agak familiar, tetapi pikiran Harigo Safes tidak ada di sini sekarang, jadi dia hanya menoleh dan pergi setelah memberi perintah. Tetapi Aiden Enzo tertawa dingin, "Harigo Safes, saya tidak menyangka bahwa 8 tahun kemudian, temperamen buruk Anda masih sama. Saya membenci keluarga Safes Anda. Ketika saya datang hari ini, seperti yang diharapkan, itu adalah masih bau asam dan busuk yang sama. Baunya tidak enak." Harigo Safes tertegun, tiba-tiba berbalik, menatap Aiden Enzo dengan mata gelap, berpikir lama, dan bertanya, "Siapa kamu?" Akrab, itu terlihat semakin akrab, dan keakraban ini secara langsung merangsang hati Harigo Safes. Rasa dingin yang lahir dari tulangnya membuat tangannya gemetar tanpa sadar. Takut, ya, ketakutan. Harigo Safes terkejut, bagaimana mungkin? Menghadapi seorang pemuda, dia sebenarnya akan merasa takut. "Siapa aku?" Aiden Enzo mencibir, maju selangkah, menatap Harigo Safes, dan berkata, "Akulah yang kamu cari, orang yang menghancurkan Giorgio Safes." Itu dia. Harigo Safes sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemarahan yang terpendam di dadanya melonjak ke langit, dan dia berteriak, "Ayo, bunuh semuanya." Dengan perintah, pasukan puluhan orang di sekitarnya berdiri siap, mengeluarkan senjata di gagang payung, dan menyerang disetujui Aiden Enzoren. "Kamu, Harigo Safes, berani menjatuhkanku." Namun, Aiden Enzo berkata dengan tenang, dan setengah kalimat terakhir langsung berubah menjadi teriakan keras, "Jangan takut, aku akan menghancurkan keluarga Safesmu." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.